kami dari kelompok 2 akan membahas rancangan proposal yang sudah kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah digital marketing komunikasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Gita Caroline Manalu, Rofiq Hibatullah, Kaila Hikania, Rizky Akbar Pardana, Erwin Syah. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya generasi muda, yaitu strategi branding Gojek melalui kampanye Gojek Andalan Anak Muda. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam gaya hidup dan cara kita berinteraksi dengan layanan sehari-hari. Gojek sebagai salah satu aplikasi karya anak bangsa berhasil merespon perubahan ini dengan berbagai inovasi. Salah satunya lewat kampanye ini, Gojek tidak hanya hadir sebagai layanan transportasi atau pemesanan makanan, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan anak muda Indonesia. Melalui penempatan ini, kami akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana Gojek membentuk brand postingannya, menyampaikan pesan kampanye secara kreatif, serta membangun loyalitas dari kalangan generasi milenial atau Gen Z. Gojek sebagai aplikasi karya anak bangsa telah mengalami perkembangan pesat sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2010. Dimulai dari layanan transportasi ojek online, Gojek ini telah berkembang menjadi ekosistem digital besar yang membawa beragam layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan hingga GoPay. Semua layanan ini dirancang untuk mempermudah aktivitas harian khusus bagi anak muda yang menginginkan kemudahan, efisien, dan akses cepat melalui aplikasi ya. Untuk memperkuat posisi di tengah persaingan pasar digital, Gojek meluncurkan kampanye Gojek Andalan Anak Muda. Kampanye ini tidak hanya sebagai strategi promosi, tetapi juga menjadi bentuk pendekatan Gojek terhadap karakter, kebutuhan, gaya hidup, dan generasi anak muda. Melalui pesan yang kreatif, segar, dekat dengan kultur anak muda, Gojek menempatkan diri bukan hanya sebagai pilihan layanan, tetapi sebagai brand yang bisa diandalkan dan relevan secara emosional maupun fungsional. Nama saya Rofiq Hibatullah. Saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar dalam kampanye Gojek Andalan Anak Muda. Kampanye ini menargetkan generasi muda, khususnya kelompok usia produktif yang aktif secara digital. Segmentasi pasar ini yang kami bagi menjadi 4 bagian utama, yaitu demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Yang pertama, dari sisi demografis, kami menyasar mahasiswa dan fresh graduate yang berusia 18-25 tahun, serta para pekerja dan freelancer di usia 25-35 tahun. Ini adalah kelompok yang sangat akrab dengan teknologi dan punya mobilitas yang tinggi. Kedua, secara geografis, fokus kami adalah kota-kota besar yang padat dan rawan macet seperti Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Area-area ini memiliki tantangan sehari-hari seperti kemacetan, biaya parkir yang mahal, atau cuaca yang tidak menentu. Dan disinilah Gojek hadir sebagai solusi yang praktis. Yang ketiga, dari sisi psikografis, target pasar kami adalah anak muda yang suka serba cepat, anti ribet, tech savvy atau paham teknologi, aktif di media sosial, dan sangat peka terhadap promo, namun tetap mengutamakan kenyamanan. Yang keempat, perilaku konsumen juga menjadi pertimbangan kami. Contohnya pengguna GoRide di jam sibuk, pemesanan GoFood di jam makan siang kantor, pengguna GoPay untuk split bill, dan mereka yang butuh layanan instan saat meeting dadakan. Intinya,
Gojek bukan hanya alat transportasi, tapi mitra seharian anak muda yang butuh efisiensi tanpa kehilangan gaya hidup. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama itu ada pesan inti atau key message, yaitu Gojek bukan sekedar aplikasi transportasi, tetapi sebagai partner utama anak muda dalam menjalani aktivitas harian. Dan juga Gojek membantu anak muda jadi lebih produktif, hemat waktu, dan juga tetap gaya tanpa ribet. Selanjutnya adalah pendekatan komunikasi. Ada emosional, yaitu menyentuh sisi aspiratif dan gaya hidup anak muda, aktif, fleksibel, mandiri, dan serba cepat. Selanjutnya ada fungsional, yaitu menonjolkan kemudahan dan keuntungan nyata seperti promo pelajar, layanan cepat, dan juga fitur keamanan. Selanjutnya ada narasi utama iklan, yaitu mulai dari ngampus, kerja part-time, sampai hangout bareng teman, semua bisa jalan lancar bareng Gojek. Andalan anak muda banget. Dan selanjutnya adalah aktivitasi dan program pendukung, yaitu yang pertama ada andalan anak muda challenge, yaitu tantangan TikTok dan Instagram Reels dengan story atau video sehari bareng Gojek dengan hadiah voucher atau merchandise yang eksklusif. Yang selanjutnya adalah Gojek Campus Tour. Ada roadshow ke kampus-kampus besar dengan booth inspiratif, gemas, diskon khusus, dan kolaborasi dengan influencer kampus. Selanjutnya ada partnership dengan brand anak muda, kolaborasi dengan promo KFC, Chatime, Indomaret, dan lain-lain dalam aplikasi Gojek. Halo, dengan Erwinsyah. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pemilihan media sendiri untuk digital marketing dari aplikasi Gojek sendiri. Di sini yang pertama media sosial, ada Instagram, TikTok, YouTube yang merupakan platform utama yang saat ini telah digandrungi generasi muda saat ini. Cara penggunaannya juga cukup simpel dan implementasiannya adalah dengan membuat konten video pendek atau kolaborasi dengan beberapa influencer di Jakarta. Di sini atau Jabodetabek juga bisa. Lalu yang kedua ada media out of home atau OOH untuk meningkatkan brand visibility di titik strategis. Cara pengimplementasiannya adalah dengan menggunakan billboard di kampus, stasiun MRT, dan halte bus. Lalu yang ketiga ada Owned Media. Aplikasi Gojek dan website mendapatkan direct engagement dengan penggunaan aktif dengan cara push notification, banner promo, dan blog edukatif. Baik, nama saya Akbar. Di sini saya ingin menjelaskan keunggulan strategi yang dipakai oleh Gojek. Yang pertama, Gojek memiliki segmentasi pasar yang tepat sasaran, yang dimana Gojek secara khusus menargetkan anak muda, diantaranya kan ada milenial dan Gen Z. Yang kita tahu, milenial dan Gen Z ini mereka sangat aktif dalam menggunakan teknologi. Yang kedua ada pendekatan emosional serta kultural, yang dimana selain Gojek menekankan pada aspek fungsional, Gojek sendiri menciptakan koneksi emosional dengan generasi yang muda melalui pesan-pesan kampanye yang selaras dengan gaya hidup, bahasa, dan cita-cita mereka. Yang ketiga ada pemanfaatan kanal komunikasi yang sesuai. Gojek secara aktif memanfaatkan platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, X atau Twitter, serta layanan streaming lainnya. Kemudian yang keempat ada konten yang relate atau menghibur. Di sini Gojek memproduksi konten yang di dalamnya ada kampanye yang disajikan dengan cara yang menarik, ringan, dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak muda, seperti misalnya humor atau tren terkini atau bekerja sama dengan influencer yang memiliki keterlibatan yang tinggi. Kemudian ada brand positioning. Apa yang dimaksud dengan brand positioning adalah Gojek mengambil posisi sebagai solusi utama. Gojek bukan hanya menjadi pilihan tambahan, tetapi juga pilihan utama untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, pengiriman makanan, pengiriman paket, hingga pembayaran, dan lain-lain. Penempatan ini memperkuat rasa percaya dan loyalitas para penggunanya. Kemudian yang keenam ada transformasi dari layanan fungsional ke gaya hidup. Gojek tidak hanya menyediakan layanan yang nyaman, tetapi juga berambisi
untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi anak muda. Pendekatan ini menjadikan Gojek bukan hanya sekedar aplikasi, tetapi juga simbol budaya digital yang relevan bagi aktivitas sehari-hari anak muda, milenial, dan Gen Z. Yang ketujuh, ada adaptif terhadap perubahan tren konsumen. Dengan selalu mengikuti perkembangan digital dan perilaku anak muda yang selalu berubah, Gojek menunjukkan inovasi dan kemampuan untuk beradaptasi. Taktik ini juga menjadi menjaga merek mereka tetap bersaing dan terkini di tengah ketatnya pasar digital. Kemudian yang terakhir, yang ke nomor 8, ada peningkatan brand equity. Pendekatan ini berperan dalam membangun nilai merek yang kokoh melalui asosiasi positif, loyalitas, dan pandangan tinggi mengenai kualitas layanan. Ini sangat krusial untuk menciptakan keunggulan yang berkelanjutan dalam bersaing di dalam pasar digital. Baik, di akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk mewakilkan kelompok saya karena sudah mau mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.